Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid napa Pak? Darussalam. Alhamdulillah. Matur suwun. Alhamdulillah, syukur kula panjenengan sami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ngeten. Nggih. Niki sing salah mboten mike, Pak. Tiange sing rada cendhek niki. Nggih, ngeten. Pun. Sholawat salam monggo kula panjenengan sami tansah kunjuk wonten ngarsa panjenenganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya hari ini saya mendapatkan berkah untuk bersilaturahim sowan kepada para sesepuh bini sepuh yang ada di Bekangan nggih Pak. Boyolali dengan keadaan sehat walafiat dan semoga kita dijauhkan dari segala musibah gitu Pak ya. Saya izin terlebih dahulu kepada sesepuh bini sepuh karena pagi ini saya didaulat dipun dawuhi dipun aturi panjenengan sedaya untuk menyampaikan satu patah dua patah kata berkaitan dengan kajian subuh berjamaah. Nama saya Abdul Matin, Bu, Pak. Jadi saya asli Semarang, tapi tinggal di Kartosuro sejak tahun 2000. Aslinya Semarang, tinggal di Kartosuro sejak tahun 2000 dan alhamdulillah sudah punya istri, sudah punya anak, dan alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan panjenengan juga demikian. Kerja saya di IAIN Surakarta, tadi Pak Takmir, Pak Imam sudah menyampaikan putranipun wonten teng kampus IAIN Surakarta. Monggo panjenengan sedaya yang barangkali anaknya ada yang di kampus IAIN Surakarta, salam kenal, kula salah setunggal pengajar wonten ing kampus IAIN Surakarta. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan masih berkaitan dengan peringatan tahun baru Hijriah. Peringatan tahun baru Hijriah yang baru kemarin kita lewati. Boleh tahun itu berganti, boleh sesuatu itu berlalu, tetapi ada 4 hal yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh diganti, tidak boleh berlalu. Karena kalau kita kelupaan berlalu 4 hal ini, maka kita tidak akan mendapatkan 4 hal. La tatrukus syukra fatuhramu ziyadah. Jangan pernah meninggalkan syukur karena engkau tidak akan ditambahkan
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La tatrukus syukra. Jangan pernah meninggalkan untuk bersyukur. Rata-rata para ustadz, mubaligh atau panjenengan kita semua kalau sedang mau pidato atau mau ceramah menyampaikan mari kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan gitu kan. Kalau nggak diberi kesehatan nggak syukur. Kalau nggak diberi nikmat rezeki nggak bersyukur. Nah karena itu syukur fi kulli halin. Bersyukur itu dalam setiap kondisi dan keadaan. Bahkan ketika kita dirawat di rumah sakit, ketika kita diinfus, itu pun juga harus bersyukur. Karena dengan dirawatnya kita di rumah sakit, Allah akan gugurkan sebagian dosa-dosa kita. Ketika kita punya musuh, ketika kita punya orang yang membenci, harus bersyukur Pak. Karena orang yang membenci itu bisa melihat kita dengan jeli. Apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau orang mencintai kita semua, wah kita bangga. Tapi kita bisa takabur. Tidak ada orang yang menunjukkan kita tentang keburukan kita sehingga kita menjadi sombong. Justru karena ada pembenci, kalau bahasa anak muda sekarang, bahasanya Mas Majid ini, ada hater. Ada haters, ada yang membenci, sehingga kita tahu kekurangan kita. Karena pembenci itu, orang yang tidak suka sama kita itu, menunjukkan kekurangan kita dengan jeli. Pak RT sudah membagi BLT, sudah membagi sembako dengan jeli. Karena ada yang membenci, menunjukkan hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bersyukur, karena kita ada pembencinya. Maka likulli nabiyyin aduun. Setiap nabi, setiap orang soleh itu mesti punya musuh. Karena dengan musuh itu dia akan menunjukkan kepada kita keburukan kita, kekurangan kita. Kalau orang senang, wah biasa aja lah, bisa memaklumi. Kalau orang nggak benci ketika kita melakukan keburukan atau kita ada kekurangan, bisa jadi bahwa orang itu sungkan untuk memberikan masukan. Maka ketika ada orang yang membenci pun harus disyukuri. Ketika kita kehilangan sesuatu juga harus disyukuri. Karena apa? Karena ternyata bahwa ketika kita kehilangan kesehatan, saat ini kehilangan kebebasan untuk bisa kemana-mana karena ada virus corona, maka ketika kita tidak boleh meninggalkan rasa syukur kita, Allah akan tambahkan, ada tambahan yang lain. Kalau kita ingin mendapatkan tambahan nikmat, maka syaratnya harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak ingin tambahan, maka nggak usah bersyukur. Tapi kalau ingin tambahan, maka harus bersyukur fi ayyi hal, dalam setiap kondisi dan keadaan. Karena justru dengan kekurangan itu, karena justru dengan sesuatu yang hilang itu, kita akan menjadi orang-orang yang diingatkan oleh Allah. Dan karena itu kita bersyukur. Bersyukur ternyata perlu ditunjukkan dengan cara-cara yang lain. Dulu kalau kita datang ke masjid salaman satu sama lain, bebas, kita nggak pakai masker kemana-mana. Sekarang semua orang ditutupi hidungnya. Bahkan di kantor-kantor sekarang nggak akan dilayani kalau nggak pakai masker. Kami tidak akan melayani Anda jika Anda tidak pakai masker. Di depan kantor besar sekali tulisannya, kawasan wajib masker. Ternyata bahwa nikmat yang Allah ambil sedikit itu luar biasa, memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap bersyukur. Nah, syukur itu ada 3.
Saya waktunya berapa menit, Pak? Monggo nggih. Tapi mungkin enten sing badhe keperluan, silahkan panjenengan melanjutkan keperluannya. Syukur itu ada 3 macam. Yang pertama asyukru bil lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, maka lisan kita mengucap alhamdulillah. Kalau kita diberi orang, lazimnya kita bersyukur, maka kita mengucapkan matur nuwun, terima kasih. Kalau kita kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, asyukru bil arkan. Syukur dengan seluruh anggota badan kita. Diberi kesehatan. Yang sepuh-sepuh barangkali zaman dulu itu kan masjid kan nggak pakai pengeras suara, Pak ya. Pakainya beduk. Tapi zaman dulu pun juga hebatnya itu rumahnya kan jauh-jauh, nggak kayak sekarang deket-deket. Lampu juga tidak ada di mana-mana karena lampu itu hanya lampu sentir yang ada di rumah masing-masing. Tetapi masjid adzan pun kedengaran. Adzan meski tidak pakai speaker, kedengaran. Yang mendengarkan bukan telinganya, tetapi yang mendengarkan adalah hati dan keimanannya. Menggerakkan siapapun datang ke masjid meski tidak ada speaker adzan dengan begitu kerasnya. Tetapi sekarang orang banyak sekali semua pegang HP. Tidak ada orang yang tidak pegang HP. Di setiap HP itu mesti ada alarmnya. Panjenenganmu bangun jam 1 bisa, bangun jam 2 bisa, bangun jam 3 bisa, bangun jam 4 bisa, tidak bangun juga bisa. Speaker di mana-mana. Di masjid ini adzan, di masjid sana adzan, bahkan di beberapa masjid ada sholawatan, ada pujian. Toh demikian lampu di setiap jalan, gang-gang sekarang semua aspal, beton. Dulu itu orang-orang tua kita itu kalau mau ke masjid, mau ke musola, jalannya itu kadang becek, jalannya licin, jalannya bebatuan. Toh bisa sampai ke masjid. Sekarang HP ada, alarm ada. Lampu jalan-jalan semua terang, jalan semuanya mulus, tetapi tidak banyak yang bisa sampai ke masjid dan bahkan tidak mendengarkan adzan. Tetapi itulah asyukru bil arkan, dengan seluruh anggota badan. Ketika kita bersyukur dengan seluruh anggota badan, diberikan kesehatan, masih bisa melangkah ke masjid. Berangkatlah ke masjid. Masih bisa mendengarkan adzan, dengarkan adzan. Al-insanu ibnu awaidih. Manusia itu anak dari kebiasaannya. Kalau dia terbiasa bangun jam 3, dia bangun jam 3. Kalau dia tidak terbiasa bangun pagi, maka bangun pagi itu sempoyongan. Kita itu kalah, Pak, dengan para penggemar-penggemar artis itu. Kita itu kan penggemar-penggemar Allah dan Rasulullah. Katanya orang beriman, katanya kita mau berjihad fisabilillah. Tapi dengar adzan saja yang speakernya begitu keras, nggak kedengaran oleh kita. Tapi orang-orang yang penggemar-penggemar artis, penggemar-penggemar idola itu, Pak, bahkan sampai subuh mereka ya direwangi tidak tidur. Berangkat itu kalau sudah penggemar itu, Pak ya, bahkan sampai ada penggemar-penggemar yang luar biasa. Disuruh angkat tangan, angkat tangan. Kalau pas nyanyi dangdut tuh, Pak ya, angkat tangannya, angkat tangan semua. Kalau perlu disuruh jongkok-jongkok semua. Suruh goyang-goyang semua. Kita ini cinta Allah, cinta Rasulullah. Dipanggil Allahu Akbar saja, bahasa Semarangnya menteles. Nah itu asyukru bil arkan. Jadi ketika kita diberi kesehatan, manfaatkan kesehatan itu. Jangan sampai nanti sudah kena asam urat, ya Pak, sudah buat sujud ibu-ibu biasanya kalau duduk kan sudah selonjor. Kalau ditanya, kok sudah lama nggak ke masjid Bu atau Pak? Wah saya ini Pak, kalau dibuat sujud itu kalau bangun itu wah boyok saya atau dengkul saya, lutut saya itu udah nggak bisa.
Itu ya. Jani ya pengen tapi sudah kena asam urat. Pengen tapi sudah kena stroke, tangannya sudah nggak bisa dilipat lagi. Bismillahnya sudah nggak cetol lagi, sudah nggak jelas lagi. Maka mumpung diberi kesehatan, kita manfaatkan asyukru bil arkan. Yang ketiga, asyukru bil qalbi, ini baru yang pertama tadi. Syukur dengan hati, iman kita. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Harus selalu husnudzon. Ya ada yang, ya Allah, hidup ini kok rekoso banget ora kaya wong liya. Ya, nek cara wong Jawa niki Pak, dasar balungan kere, Pak ya. Dilalah kancane, temene tangganya itu nanam padi subur, dilalah nanam padi ya kena wereng, dimakan tikus. Usaha kalau di sini saya lihat banyak mebel yang temennya itu semua pada setor, kok nggak setor gitu ya, kira-kira begitu ya. Kalau sudah begitu, kemudian dia menyalahkan Allah. Na'udzubillah min dzalik, sampai mengatakan bahwa untuk apa saya sholat, untuk apa saya tahajud, toh Allah menguji saya, Allah tetap demikian kepada saya. Maka husnudzon itu penting, husnudzon kepada Allah. Setiap takdir, setiap ketentuan Allah mesti baik. Dunia dan akhirat kita. Tadi yang pertama, la tatruku syukra, jangan pernah meninggalkan syukur, karena kita ketika meninggalkan syukur kita tidak akan ditambah. Kalau ingin ditambah maka bersyukurlah dalam setiap situasi dan kondisi. La in syakartum la azidannakum. Itu syaratnya, ditambah harus ada syukur. Yang kedua, la tatrukud doa fatuhramu al istijabah. Jangan pernah meninggalkan doa. Ketika kita meninggalkan doa, maka Allah tidak akan mengijabahi kita. Maka setiap kita habis sholat jangan langsung pergi, Pak. Sebisa mungkin kita berdoa mohon kepada Allah, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak tahu kalau di sini masih ada atau tidak, saya kira nggak ada, Pak ya. Banyak keyakinan di masyarakat kita, kalau Jumat Kliwon buang kembang di perempatan jalan, ya, dengan harapan nanti usahanya lancar. Ada yang sampai ke dukun, ada yang sampai ke orang pintar, ada yang sampai ke blusuk menggandakan uang. Lah kalau dukunnya bisa menggandakan uang, mau nggak usah minta orang lain, dia uangnya sendiri akan digandakan terus. Kadang-kadang karena kita lupa bahwa iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita meminta. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Maka kadang kita lupa doa. Habis sholat jangan pernah tinggalkan tempat kita sholat, harus tetap berdoa, memohon hanya kepada Allah. Yang ketiga, la tatruku dzikra fatuhramu dzikrallah. Jangan pernah meninggalkan zikir. Karena ketika kita meninggalkan zikir, mengingat Allah, maka kita tidak akan pernah diingat oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, ingatlah aku kalian semua, maka aku akan ingat kalian. Jika kita tidak pernah mengingat Allah, jangan mengharap Allah mengingat kita. Maka ta'arraf fillahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali dan ingatlah Allah di dalam keadaan senang, Allah akan mengingat kita dalam keadaan duka atau susah. Kalau pas kita kena musibah, biasanya kita ini ya Pak ya, tahajudnya rajin.
doanya rajin. Kalau pas memunajat, punya hajat sesuatu, rajin semua. Tetapi begitu selesai semua. Maka yang keempat, la tatrukul istighfar. Jangan pernah meninggalkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tidak ada orang yang sempurna, Pak. Tidak ada orang hidup tanpa dosa. Sebenarnya termasuk saya. Kita ini semua sama. Semua orang sama. Semua punya dosa. Bahkan sampai air kelapa yang panjenengan minum ketika beli, bahkan sampai ngambil sendiri di pohonnya. Ketika panjenengan buka, ada ndak orang yang betul-betul minum air kelapa tanpa debu atau kotoran atau noda? Air kelapa di tempat yang tinggi, kemudian kulitnya juga sangat tebal. Ketika jenengan mau minum air kelapa, ada ndak orang yang bisa menjamin bahwa tidak ada noda di dalam air kelapa itu? Pasti ketika dia membuka kelapa itu ada debu, ada kotoran, ada kulit yang menempel di dalam air itu. Karena itu ketika Allah tidak membuka aib kita, seolah-olah kita menjadi orang yang baik. Ketika ada orang dibuka aibnya oleh Allah, maka seolah-olah orang itu buruk sekali. Padahal sebenarnya sama, hanya Allah tidak membuka aibnya. Kalau dibuka aibnya semuanya sama. Saya kadang-kadang berpikir begini, Pak. Ketika ada orang, misalnya ketika seseorang ini tidak cocok dengan orang ini, bahkan dia sampai tidak mau ketemu. Padahal sesungguhnya dua orang ini sama. Sama-sama punya noda, sama-sama punya dosa, sama-sama punya aib. Hanya yang satu dibukakan aibnya, yang satu ditutup aibnya. Termasuk adalah saya. Kalau semua dibuka aibnya, maka kita ini pada dasarnya sama. Tidak ada orang yang betul-betul tidak ada dosanya. Maka jangan pernah meninggalkan istighfar. Mohon ampun kepada Allah, fatuhramun najah. Karena ketika kita meninggalkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan azab dan membuka aib kita di hadapan banyak orang. Kan gini Pak ya, sekarang ceritanya begini Pak. Kalau pas ada kan perawan hamil itu kan sekarang kok jadi perawan hamil Pak ya. Anak perempuan hamil itu kan sekarang di luar nikah itu kan banyak tuh Pak. Ya Pak ya. Ada kalanya heboh, ada kalanya ketahuan, ada kalanya tidak ketahuan. Ada kalanya ketika dibuka aibnya, ya, itu ketahuan, itu seolah-olah bahwa kita ini menuduh dia dan kita menjadi orang yang paling baik dan paling suci. Padahal sebenarnya kalau kita dibuka aibnya, tidak jauh berbeda dengan orang yang kita tuduh itu. Yang terakhir Pak, ketika kita sudah menjalankan 4 itu, kita bersyukur kita akan ditambah. Ketika kita berdoa kita akan diijabah. Ketika kita memohon ampun kita akan diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Jadi kadang saya ketika menyampaikan itu, ketika kita sholat Pak, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kan biasanya para ustadz, para kiai itu kalau setelah ngimami menghadap kepada jamaah. Yang ingin saya sampaikan di terakhir adalah ukhuwah Islamiyah kita, bagaimana menjaga tali persaudaraan kita. Sekarang ini yang mahal, ada masjid dekat dengan rumah,
tetapi dia bangun masjid sendiri karena merasa tidak cocok, tidak sesuai dengan alirannya. Sehingga umat Islam ini di Indonesia ini kelihatannya banyak sekali macamnya, padahal sebenarnya cuma satu, hanya tidak memahami hakikat Islam yang kita sedang jalani. Setelah imam menghadap kepada jamaah, kalau Rasulullah itu selalunya apa? Selalunya Rasulullah itu kalau menghadap jamaah itu melihat Pak satu persatu. Dari pojok sana dilihat, dari pojok sana dilihat. Ada sahabat yang tidak berjamaah, Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Lalu kemudian salah satu sahabat lagi akan menyampaikan informasi, si fulan sedang sakit, si fulan sedang pergi untuk berniaga. Kalau zaman dulu kan ke luar negeri Pak, dari Mekah sampai ke Madinah, sampai ke Syria, sampai ke Irak, sampai ke Mesir. Ya, nah lalu kemudian ketika ada orang mengatakan si fulan itu sakit Rasulullah, maka Rasulullah orang yang pertama kali membesuk orang yang sakit. Nah, ketika kita sekarang ini Pak, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika kita ini sekarang sedang menjalankan ibadah, kadang-kadang kita ini sangat-sangat keras ketika kita berkaitan dengan yang zahir. Padahal sebenarnya ketika kita menghadap kepada jamaah, apakah itu sunnah Rasulullah menghadap? Iya, Rasulullah menghadap kepada jamaah. Tetapi ada nilai, ada tujuan yang paling utama ketika menghadap jamaah. Apa? Untuk mengetahui keadaan jamaah. Jadi Pak Imam ketika menghadap jamaah mendapatkan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah memang menghadap kepada jamaah. Tetapi tujuan dari menghadap jamaah bukan sekedar menghadap tapi Rasulullah untuk mengetahui jamaahnya ini ada yang sakit, ada yang susah, ada yang kelaparan, ada yang kekurangan, ada yang sedang menderita. Maka masjidlah harus menjadi pemandu yang paling utama, menjadi penggerak paling utama. Pak, kan panjenengan sering Pak ya, kalau mau sholat suruh merapikan barisan, suruh menggandengkan kaki gitu Pak ya, sering Pak ya? Ya Pak ya? Kira-kira sulit apa gampang itu Pak? Sulit apa gampang Pak? Sulit apa mudah itu Pak? Merapikan itu tadi sulit apa mudah Pak? Mudah. Merapikan barisan kan mudah toh Pak? Menggandengkan kaki mudah enggak Pak? Tapi tahu enggak Bapak Ibu semua bahwa ada pelajaran, ada makna yang sangat dalam yang sering kita tinggalkan. Ketika kita merapikan barisan, ketika kita merapatkan kaki kita satu sama lain, seharusnya itu adalah simbol bahwa kita harus merapikan hati kita. Yang kita rapikan ini bukan sekedar barisan ketika sholat Pak, tapi ketika kita sholat, selesai sholat kita umat Islam harus rapi barisannya. Ya Pak ya, harus bergandengan satu sama lain. Jadi sholat ini kan sebenarnya kalau dipikir-pikir kan simbol Pak. Apa ya Pak? Simbol niku nggih, lambang. Lah sholat yang sesungguhnya itu sholat setelah kita keluar dari masjid. Sholat yang sesungguhnya adalah sholat ketika kita keluar dari masjid. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi ketika sholat kita sekarang ini 2 rakaat subuh, maka kita sholat yang hakikatnya, yang sesungguhnya ketika kita hidup di masyarakat. Tadi ketika merapikan barisan, ketika kaki kita itu bertemu satu sama lain, maka sesungguhnya di masyarakat harusnya seperti itu. Tidak ada orang mendapatkan surga Allah, bahkan sampai baunya surga ketika orang tidur terlalu kenyang sampai ngorok nggak dengar adzan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Karena itu Pak, kalau sekedar merapikan barisan,
menggandengkan kaki satu sama lain, itu pekerjaan mudah. Tetapi yang tidak mudah adalah menggandeng hati antara satu sama lain. Kita ini kan sering di kotak-kotak pakai warna hijau, warna biru, warna putih, warna merah, warna ini dan seterusnya. Seolah-olah mereka bukan saudara kita. Padahal kita sholat yang sama, di masjid yang sama, Quran kita sama, Allah kita sama, Nabi kita sama. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita prakteknya sulit. Kalau ceramah seperti saya ini mudah, Pak. Tetapi mempraktekkan dari ceramah itu yang sulit. Maka khusyuknya sholat itu bukan saat kita sholat yang dimaksudkan. Ada tak, Pak, ketika Allahu Akbar nggak nginget dunia babar belas, ada enggak? Maka ketika itu terjadi, khusyuknya sholat ketika kita ada di masyarakat, peduli enggak dengan masyarakat yang miskin, peduli enggak dengan janda-janda yang tidak mampu, peduli enggak dengan yatim piatu, peduli enggak dengan orang yang sedang kesusahan, peduli enggak dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kalau itu dilakukan, maka dibeda-bedakan enggak kira-kira, wah itu yang meninggal itu si fulan, wah orang kelompok pengajian yang wae dhewe. Terus datangnya seenaknya. Lah ini sholatnya berarti perlu dibenahi. Gandeng tadi itu, Pak, ketika gandeng kaki, gandeng tangan, apa pundak itu, sebenarnya itu adalah simbol lambang agar kita sesungguhnya umat Islam ini satu. Di masyarakat dipraktekkan gandengan tangan satu sama lain, insya Allah kita akan menjadi umat yang makmur, umat yang sejahtera, dan mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang di akhir hayat kita orang-orang yang husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.